Contoh soal. Tes seleksi kompetensi bidang, SKB, masuk hakim lewat CPNS Mahkamah Agung, MA, RI 2023. Soal-soal ini akan berfokus pada seleksi SKB formasi hakim di MA. Berikut contoh soal tes seleksi kompetensi bidang, SKB, masuk hakim lewat CPNS Mahkamah Agung, MA, RI 2023. Di video ini termuat soal-soal dan kunci jawaban SKB CPNS MA yang berisi soal tentang jabatan yang Anda lamar pada registrasi seleksi CPNS 2023. Adapun jabatan yang dibuka adalah hakim, jurusita dan panitera pengganti. Namun, soal-soal ini akan berfokus pada seleksi SKB formasi hakim di MA. Pada latihan soal SKB CPNS MA RI ini disajikan dengan maksud untuk membantu Anda mengerjakan soal-soal SKB yang berbasis CAT, Computer Assisted Test. Berikut contoh soal tes SKB Hakim CPNS MA RI tahun 2023 beserta kunci jawaban dilansir dari berbagai sumber. 1. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah A. Mahkamah Agung. B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan. C. Pengadilan negeri Jakarta Pusat. D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana. E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Jawabannya adalah A. Mahkamah Agung. Penjelasan. Pengadilan Indonesia yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri adalah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Namun, dalam kondisi tertentu, peradilan dapat dilakukan di Indonesia jika negara tempat tindak pidana dilakukan tidak memiliki mekanisme peradilan yang memadai atau jika warga negara Indonesia yang bersangkutan dikembalikan ke Indonesia oleh negara asal untuk diadili. Dua lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah A. DPRB, Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Yudisial. D. Mahkamah Agung. E. Presiden. Jawaban, D. Mahkamah Agung. Penjelasan. Mahkamah Agung adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk melaksanakan uji material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Uji material adalah proses pengujian sebuah peraturan perundang-undangan untuk menentukan apakah peraturan tersebut sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. DPR bukan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UD Komisi Yudisial, lembaga yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja hakim dan pengadilan presiden bukan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tentang A. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara. C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa. D. Pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas. Jawabannya adalah D. Pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Lembaga yang bersifat berdikari dan mempunyai wewenang mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah A. Komisi Yudisial. B. Mahkamah Agung. C. Pengadilan Negeri. D. Mahkamah Konstitusi. E. Pengadilan Militer. Jawabannya adalah A. Komisi Yudisial. 5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela. B. Mengucilkan para pelaku korupsi. C. Mengawasi para penegak hukum. D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi. Jawabannya adalah D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penjelasan, beberapa upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif terhadap pelaku korupsi, peningkatan sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, penegakan prinsip-prinsip good governance dan profesionalisme dalam seluruh tatanan pemerintahan, pembentukan lembaga yang independen untuk menangani korupsi, pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya integritas dan etika dalam seluruh tatanan masyarakat, penyediaan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi, penyediaan sistem perlindungan bagi saksi dan terdakwa dalam kasus korupsi. 6. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak isyarat etik peradilan adalah A. Komisi Yudisial. B. Mahkamah Agung. C. Mahkamah Konstitusi. D. Hakim Agung. E. Kejaksaan Agung.
Jawabannya adalah A. Komisi Yudisial. 7. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melaksanakan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum. A. Perdata. B. Pidana. C. Dagang. D. Intergentil. E. Tata negara. Jawabannya adalah A. Perdata. Penjelasan, tindakan Rita dan Agung yang melakukan adopsi termasuk dalam hukum perdata, karena melibatkan hubungan hukum antara dua pihak yang berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku dalam hukum perdata. Adopsi merupakan proses legal yang mengubah status keluarga seseorang menjadi anak adoptif dari orang lain. Proses ini dilakukan oleh pengadilan yang berwenang dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan perdata. Delapan, yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah A. Sarana dan prasarana. B. Kesadaran aturan masyarakat. C. Perkembangan masyarakat. D. Politik. E. Kebijakan penguasa negara. Jawabannya adalah A. Sarana dan prasarana. Sembilan, berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah A. Memutuskan perselisihan wacana hasil pemilihan umum. B. Menguji UU terhadap UUD. C. Memutuskan pembubaran partai politik. D. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden. Jawaban, E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden. Penjelasan, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden. Wewenang ini berada di Mahkamah Agung.
10 peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di kawasan hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya, yaitu peradilan A. Tata Perjuangan Negara, B. Negeri, C. Agama, D. Tinggi, E. Militer. Jawabannya adalah B. Negeri. Penjelasan, peradilan negeri adalah peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di kawasan hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya. Peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan tinggi dan peradilan militer merupakan jenis peradilan yang berbeda dengan peradilan negeri. Peradilan tata usaha negara berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsional pegawai negeri serta mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri. Peradilan agama berfungsi untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Peradilan tinggi berfungsi untuk mengadili perkara-perkara yang diterima dari peradilan yang lebih rendah. Peradilan militer berfungsi untuk mengadili anggota militer yang melanggar peraturan yang berlaku.